Halo semuanya, kembali lagi di channel Cari Tahu. Bahwa kesempatan kali ini atau pada pembahasan kali ini kita akan sama-sama cari tahu sesuatu hal yang unik dan juga ini berkaitan kepada hal yang masih menjadi satu case atau kasus yang misterius atau bisa dikatakan belum terpecahkan. Dan tentunya tidak hanya di luar negeri, artinya kasus-kasus yang penuh dengan misteri ini ternyata juga ada di Indonesia. Oke. Di channel Cari Tahu pada kali ini akan membahas itu berkaitan dengan kasus Sum Kuning tahun 1978. Jadi ini merupakan satu kasus yang getir dan pahit yang dialami oleh seorang gadis yang bernama Sumarijem. Jadi gadis muda ini ya masih berjualan walaupun dia bersekolah. Artinya dari muda ketika dia masih bersekolah ini dia sudah berjualan sebagai seorang penjual telur, yaitu dari Godean, Yogyakarta. Pada waktu itu Sumarijem ini diperkosa oleh segerombolan anak pejabat. Wow. Dan orang yang terpandang di Yogyakarta. Lalu kasus ini mulai merebak dan menjadi satu kasus atau pemberitaan yang besar pada waktu itu. Ya karena mungkin waktu tahun segitu ya, tahun 70-an, penegak hukum di Indonesia masih belum terlalu tegas atau bagaimana, atau terkesan masih diibaratkan ya tumpul ke atas tajam ke bawah. Maka ya terasa sulit untuk membongkar atau menyelesaikan kasus tersebut. Jadi pertama-tama Sum Kuning ini disuap agar tidak melapor kepada polisi ya kan, pertama. Nah lalu belakangan ini Sum Kuning ini dituduh oleh polisi yang menyatakan sebagai dusta. Jadi seorang pedagang bakso keliling dijadikan kambing hitam dan dipaksa mengaku sebagai pelakunya. Ya, jadi ibaratnya supaya pelaku sesungguhnya ya dari orang yang terpandang itu yang tidak dihukum. Ya, karena itu mengambil kambing hitamnya seorang pedagang bakso. Wah, miris ya melihat hal seperti itu. Nah, lalu tanggal 18 September tahun 1970, Sumarijem yang saat itu berusia 18 tahun tengah menanti bus di pinggir jalan dan tiba-tiba diseret masuk ke dalam sebuah mobil oleh beberapa pria. Di dalam mobil Sumarijem atau Sum Kuning ini diberi obat bius atau ether hingga tak sadarkan diri, lalu dibawa ke sebuah rumah di Klaten dan diperkosa bergilir hingga tak sadarkan diri. Ini sebetulnya kenapa ya? Kenapa yang jadi korban ini Sumarijem atau Sum Kuning ini? Sorry, tadi yang waktu di awal kasus ini tahun 1970 ya, bukan 1978. Ya, kenapa kok Sumarijem ini kok kayaknya apes banget ya? Beberapa kali mendapatkan satu pelecehan yang sedemikian, bukan pelecehan lagi ya kan, karena udah diperkosa. Why? Ya. Jadi ya, nah ini kalau mungkin kalian tahu ya,
latar belakang ada satu jenderal ya, namanya Jenderal Purnawirawan Hukum atau mantan Kapolri ya deh. Jadi gini, kasus ini cukup pelik karena menurut Jenderal Purnawirawan Hugeng, mantan Kapolri, bahwa para pelaku pemerkosaan adalah anak-anak pejabat. Dan salah seorang diantaranya adalah anak seorang pahlawan revolusioner. Jadi Hugeng oase menyejukkan di tengah perilaku koruptif para pemimpin bangsa penerbit bintang. Jadi ya, di dalam pengakuannya kepada wartawan, Sum mengaku disuruh mengakui cerita yang berbeda dari versi sebelumnya karena dia mendapatkan satu ancaman akan disetrum jika tidak mau menurut. Jadi dia mendapatkan ancaman jika tidak mau menurut. Ancamannya adalah dia akan disetrum. Ya, maka Sum pun disuruh membuka pakaiannya dengan alasan polisi mencari tanda palu arit di tubuh wanita malang itu karena melibatkan anak-anak pejabat yang berpengaruh. Sum malah dituduh anggota Gerwani. Jadi pada waktu itu ya memang masa-masanya pemerintah Soeharto. Jadi gencar menangkap anggota PKI ya dan juga underbow-nya termasuk Gerwani. Jadi memang pada waktu itu ya tahun segitu ya karena barang siapa ya, entah itu bapaknya, emaknya, neneknya sebagai anggota PKI maka akan ditangkap semuanya. Jadi kalau ada satu tanda, ada palu arit, entah itu di baju, di pakaian, atau sebagai tato, maka pada waktu itu akan ditangkap karena sebagai bentuk dari pemberontakan kepada pemerintah ya, karena itu memang gencar-gencarnya pemerintah itu menangkapi ya gerombolan-gerombolan dari PKI. Lalu kasus Sum ini juga disidangkan di Pengadilan Negeri Yogyakarta. Di sidang perdana yang ganjil ini tertutup untuk wartawan. Jadi belakangan polisi menghadirkan penjual bakso bernama Trimo. Trimo ini disebut sebagai pelaku dari pemerkosaan Sum ini, ya kan? Lalu dalam persidangan Trimo menolak mentah-mentah. Jadi jaksa menuntut Sum penjara 3 bulan dan 1 tahun percobaan. Tapi majelis hakim menolak tuntutan itu. Dalam putusan, hakim ketua Lamijah Muljarto menyatakan Sum tak terbukti memberikan keterangan palsu. Karena itu Sum harus dibebaskan. Dalam putusan hakim dibeberkan pula nestapa Sum selama ditahan polisi dianiaya dan tak diberi obat saat sakit. Jadi dipaksa mengakui berhubungan badan dengan Trimo sang penjual bakso. Nah, si hakim ini membeberkan Trimo dianiaya saat diperiksa oleh polisi. Jadi Hugeng ini, Jenderal Hugeng, memantau perkembangan kasus ini. Nah, sehari setelah divonis bebas, ya Hugeng memanggil Komandan Polisi Yogyakarta ya, yang disebut sebagai AKBP Indrayoto dan Kapolda Jawa Tengah Kombes Suwono. Hugeng lalu memerintahkan Komandan Jenderal Komando Reserse Katik Suroso mencari siapa saja yang memiliki fakta soal pemerkosaan Sum Kuning ini. Nah, jadi perlu diketahui ya bahwa pada waktu itu ya ini satu jenderal purnawirawan yang sangat hebat ya. Mungkin kita akan boleh ya bahas sama-sama siapa sih sosok dari Jenderal Hugeng ini, kenapa ya dia sangat berani ya, lalu bagaimana latar belakangnya dan bagaimana kisahnya dari Jenderal Hugeng ini ya.
Nah, lalu dibentuklah sebuah tim untuk mencari tahu ya sebetulnya siapa yang telah melakukan satu kejahatan yang dilakukan kepada sum kuning ini. Lalu tim ini dinamai sebagai tim pemeriksa sum kuning. Jadi dibentuk bulan Januari tahun 1971. Kasus sum kuning ini menjadi besar seperti bola salju karena menyangkut sejumlah pejabat polisi dan anak-anak yang terpandang di area atau di wilayah Yogyakarta. Lalu Presiden Soeharto sampai turun tangan menghentikan kasus sum kuning. Wah, luar biasa ya, seorang presiden sampai turun tangan untuk ibaratnya stop atau menghentikan kasus dari sum kuning ini. Why? Dalam pertemuan di istana, Soeharto memerintahkan kasus ini ditangani oleh tim pemeriksa pusat Kopkamtib. Hal ini dinilai luar biasa. Kopkamtib adalah lembaga negara yang menangani masalah politik luar biasa, masalah keamanan yang dianggap membahayakan negara. Kenapa kasus pemerkosaan ini harus ditangani oleh Kopkamtib? Lalu dalam kasus persidangan ya perkosaan oleh sum ini, polisi kemudian mengumumkan pemerkosaan sum berjumlah 10 orang. Jadi adanya penangkapan ya kepada pelaku yang berjumlah 10 orang ini, semuanya anak orang biasa, bukan anak panggede alias pejabat negara. Para terdakwa pemerkosaan sum membantah keras melakukan pemerkosaan ini. Para terdakwa pemerkosa sum membantah keras melakukan pemerkosaan ini. Mereka bersumpah rela mati jika benar memerkosa. Nah, jadi ketika ya ini kembali lagi ya kepada satu sosok atau tokoh dari Jenderal Hugeng ini, ya dia sadar bahwa di balik kasus ini ya adanya kekuatan besar. Jadi tidak bisa dengan mudah untuk diungkap. Ya karena itu di tanggal 2 Oktober tahun 1971 ya Hugeng ini dipensiunkan sebagai Kapolri. Beberapa ya pihak menilai Hugeng sengaja dipensiunkan untuk menutup kasus ini. Sum sendiri kemudian bekerja di rumah sakit tentara di Semarang. Dia kemudian menikah dengan seorang pria yang sudah dikenalnya saat masih dirawat. Namun siapakah pelaku pemerkosaan sebenarnya dari sum kuning masih menjadi tanda tanya besar sampai saat ini. Sebab baik sum kuning tetap pada pendiriannya bahwa pemerkosaannya adalah sekumpulan anak pejabat maupun 10 pemuda anak orang biasa yang diajukan ke pengadilan dan membantah habis-habisan tuduhan yang diajukan kepada mereka, dan sekali lagi dijadikan sebagai kambing hitam untuk menutupi para pelaku sebenarnya. Cukup pelik memang pada awal saat itu hukum di Indonesia, apalagi kalau sudah menyangkut ya para panggede ataupun orang-orang yang berkuasa pada saat itu, maka hukum menjadi lemah kepada orang-orang yang tidak memiliki satu kuasa di negeri ini. Ya, entah pendapat kalian bagaimana dari kasus ini, atau mungkin kalian pernah mendengar adanya kasus ini. Ya, kalian boleh komen di bawah ini. Kita akan coba cari tahu kasus bagaimana lagi. Ya, jadi 8 kasus besar yang masih menjadi misteri, ini salah satunya. Oke, ini dia satu pembahasan pada kali ini mengenai kejadian atau misteri yang dialami oleh sum kuning pada tahun 1970.
Oke, sekian dari Cari Tahu. Terima kasih.